Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait beberapa pelaku dari air. Nah, sekarang misal saya akan memberikan gambaran. Misal pada saat itu kamu pulang sekolah. Pulang sekolah di jalan naik motor. Dan pada saat itu kamu tidak membawa jas hujan atau mantel. Dan jarak rumahmu antara hujan yang kamu lihat itu, yang kamu rasakan dengan ke rumah itu masih jauh. Akhirnya kamu berhenti di sebuah pos kampling atau di depan toko yang mana dia itu tutup. Nah, katakan kamu berdiri di sini. Terus motormu kan berarti terparkir di sini juga kan. Dan kemudian kamu menyadari bahwa di sini ada aspal. Kemudian di sini ada tanah. Jarak atau ketinggian aspal sama ketinggian tanah itu lebih tinggi mana? Jelas posisinya lebih tinggi yang aspal. Jadi semacam aspal yang tinggi, terus kemudian di sini ada tanah, dan baru di sini adalah pos kampling atau rukonya itu. Terus kemudian di sini kan tetap hujan tuh sekitarnya. Tetap hujan. Air hujan kan jatuh ke bawah. Terus kemudian gak mungkin dong dia cuma jatuh habis itu gimana, karena sifatnya air kan mengalir. Karena dia mengalir berarti airnya ini akan kamu lihat melewati di depanmu, airnya terus mengalir. Nah, lapisan tanah yang tadi, lapisan tanah ini itu kan dia tidak padat ya, tidak padat. Jadi dia itu bisa lepas dari tanah itu. Jadi ini kan misalkan tanah nih. Yang atas ini dia kan sebenarnya tanah kan tidak padat. Kalau ada aliran air dia bisa terbawa oleh air itu. Nama aliran air ini adalah surface runoff, atau bahasa Indonesianya adalah aliran permukaan. Aliran siapa? Aliran air di permukaan tanah, di atasnya tanah. Nah, semakin lama kalau misalkan ini terus-terusan terkena surface runoff, aliran air hujan itu tadi, berarti tanahnya akan semakin cekung. Berarti di sini penggambarannya ini adalah aspal, ini adalah tanah yang semakin lama teraliri atau terkikis oleh si air hujan, dan di sini adalah pos kampling atau bangunannya. Semakin lama tanahnya akan semakin cekung. Mungkin kamu sudah pernah melihat hal seperti ini, tanahnya semakin cekung. Padahal sebenarnya dulu waktu pembuatan aspal dia tidak secekung ini, tapi karena adanya surface runoff ini semakin cekung. Itu pelakunya adalah si air hujan. Terus kemudian lanjut ke sungai. Kalau kamu pernah melewati sungai, terus kemudian kamu mengetahui di sini adalah sungai, terus di kanan kirinya ini pasti adalah tanah. Air sungai itu kan mengalir gitu ya, dari pinggir ke tengah juga atau dan sebaliknya. Nah, ketika di pinggiran ini dia itu bisa mengikis. Berarti tanah yang ada di pinggir itu makin lama itu makin hilang, makin terbawa oleh arus. Berarti pertanyaannya, semakin lama lebar sungainya itu semakin lebar atau semakin menyempit? Jawabannya adalah lebar sungainya akan semakin lebar karena air sungai mengikis tanah yang ada di pinggirnya. Di sini berarti pelakunya adalah air sungai.
Air sungai mengikis lapisan tanah yang ada di pinggirnya ini tadi. Berarti batasnya menjadi sekian. Oke. Terus kemudian ke air laut. Katakan kamu bermain ke pantai. Terus kemudian kamu berdiri di bibir pantai. Pada saat kamu berdiri di bibir pantai, kamu melihat bahwa di sini ada tumbuhan mangrove, ada bakau, ada bakau. Sisi sini itu ada bakaunya, sedangkan yang sisi sini itu tidak ada bakaunya. Kira-kira manakah yang paling cepat tererosi, sisi A atau sisi B? Jawabannya adalah yang sisi B, karena air laut kan terus membawa arus kan. Nah, ketika membawa arus ini, dia kan menyasar. Kalau ada bakaunya, dia masih bisa tertahan. Sedangkan kalau tidak ada bakaunya, dia tidak bisa tertahan. Akhirnya pasirnya itu terangkut oleh air laut. Itu penjelasan dari atau pelaku air laut.